apa kabar? Wah, udah lama gak ketemu sama kakak-kakaknya nih. Kita hanya ketemunya secara video aja. Gurunya hanya mengajar melalui YouTube dan adik-adik cuma menontonnya. Begitupun guru-gurunya hanya melihat video dari adik-adik. Nah, nggak apa-apa, bukan suatu masalah untuk kita untuk tetap belajar di rumah. Kita tetap berdoa kepada Tuhan, tetap memuji Tuhan supaya Tuhan yang selalu menolong dan melindungi kita di pandemi COVID-19 ini. Tapi adik-adik jangan lupa kalau mau keluar harus pakai apa teman-teman? Masker. Dan jangan lupa sering cuci tangan supaya kita terbebas dari COVID-19 ini. Nah, saat ini saya undang adik-adik, kita tenangkan hati kita. Mungkin saat ini hanya melalui HP, melalui video saja, tapi mari kita datang ke hadapan Tuhan saat ini, memuji Tuhan, mengucap syukur sampai saat ini di luar sana udah banyak orang-orang yang terkena COVID-19 ini dan meninggal. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, memuji Tuhan dengan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk kasih keanugerahmu dalam hidup kami. Hingga sampai saat ini kami bisa belajar, kami bisa memuji Tuhan, kami bisa ketemu bersama keluarga tanpa dibatasi oleh COVID-19. Mari kita datang dengan kesungguhan hati kita dengan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita mengatakan terima kasih Tuhan.
kita melipat tangan kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kasih setianya selama beberapa bulan ini Tuhan masih menolong kita. Mungkin di luar sana banyak orang-orang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia masih menolong kita sampai saat ini, hingga kita bisa melakukan proses pembelajaran meskipun secara online. Mari kita berdoa. Bapa, kami sedang mengucap syukur di hadapan-Mu buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami, Tuhan. Hingga sampai hari ini kami patut mengucap syukur buat kasih-Mu, anugerah-Mu yang selalu ada dalam diri kami, Tuhan. Beberapa bulan, Tuhan, meskipun kami tidak pernah ketemu secara tatap muka, hanya secara belajar secara online, Tuhan, tapi kami sangat bersyukur, Tuhan. Sampai saat ini COVID-19 ini belum kena dalam keluarga kami atau dalam diri kami, Tuhan Yesus. Ya, kami masih bisa belajar, bisa ketemu dengan orang tua kami, bisa bertemu dengan keluarga kami, Tuhan. Kami sangat bersyukur di hadapan-Mu, kami sangat berterima kasih di hadapan-Mu, Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan, kami mau belajar lagi tentang Kau, Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu, Tuhan. Biarlah firman-Mu yang selalu menolong kami, menyertai kami. Apapun yang guru-guru kami bagikan pada pagi hari ini, biarlah itu menjadi bekal untuk masa depan kami, Tuhan Yesus. Inilah kami, Tuhan, mau belajar bersama-sama Engkau, bersama kakak-kakak kami. Biarlah Tuhan yang selalu menjaga dan memelihara kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, Tuhan, yang selalu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang saya undang adik-adik untuk berdiri semuanya. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari angkat satu pujian dalam kasih-Mu, Tuhan. Berdiri, ada yang masih duduk-duduk. Jadi sekarang saya undang ya adik-adik semuanya untuk berdiri semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Kalau tidak tahu gerakannya, ikuti gerakan kakak-kakak ya, meskipun dalam duduk gak apa-apa. Mari kita ulang lagi lagunya dalam kasih-Mu, Tuhan.
duduk, nanti kecapean berdirinya. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke dalam kelas, mari kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, supaya pembelajaran kita lancar, apa yang diajari oleh kakak-kakak bisa kita mengerti dengan baik. Sebelumnya kita angkat satu pujian Kumas Ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati setiap kami, dan tiba saatnya kami akan memasuki kelas kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus-Mu Tuhan untuk datang di dalam setiap hati kami, membukakan setiap hati kami anak-anak-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang telah disampaikan oleh kakak-kakak kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus memimpin, menuntun setiap kami. Berkati adik-adik kami Tuhan, Engkau bukakan setiap hati mereka Bapa. Engkau jadikan mereka anak-anak yang takut akan Engkau, yang terus memuji memuliakan nama-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Bapa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Oke, selamat berjalan belajar. Shalom adik-adik semua, gimana kabarnya? Kakak percaya adik-adik semua pasti dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan belajar kembali dari pelajaran yang ketiga, yaitu Tuhan Yesus sebagai apa? Sebagai teladanku. Wow, luar biasa. Karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang orang-orang yang aku hargai. Tapi pagi yang indah ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus sebagai teladanku. Wow. Mari kita buka pelajaran kita. Pelajaran yang ketiga tentang Tuhan Yesus, teladan yang benar. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari selaku orang Kristen, selaku orang yang percaya kepada Yesus Kristus, pasti banyak tokoh Alkitab yang dapat kita jadikan sebagai
tokoh idola atau yang dapat kita teladani, khususnya sikap menghargai dan menghormati orang tua atau orang yang lebih tua yang ada di sekitar kita. Ayo, di antara kita, siapa yang tahu tokoh tersebut yang benar? Tokoh tersebut siapa? Ayo coba. Tokoh tersebut adalah Tuhan Yesus, adalah teladan yang sempurna bagi kita selaku anak-anaknya. Wow, luar biasa ya. Tuhan Yesus sebagai teladan bagi kita anak-anaknya. Dia idola yang benar, akan membawa kita menjalani kehidupan dengan benar. Saat Tuhan Yesus menjadi teladan kita, kita akan berusaha untuk hidup seperti siapa? Seperti Tuhan Yesus, dan berlaku sebagaimana sikap kita setiap hari. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, ada beberapa hal yang kita perlu pelajari dari Tuhan Yesus dalam mengembangkan sikap menghormati dan menghargai orang tua kita. Yang pertama, ayo, siapa yang tahu pada peristiwa Tuhan Yesus di bait Allah? Bisa adik-adik lihat dari Lukas 2 ayat 41 sampai 51. Tiap tahun orang tua Tuhan Yesus membawa keluarganya ke Yerusalem untuk menghadiri pesta yang begitu istimewa yang disebut Paskah. Wow, perjalanan Yesus dari Nazaret ke Yerusalem cukup jauh. Pada waktu belum ada orang yang punya kendaraan. Kebanyakan orang berjalan kaki, bahkan naik keledai dan unta. Setelah Yesus selesai perayaan, orang tua Tuhan Yesus kembali ke Nazaret setelah cukup jauh perjalanan. Mereka tidak melihat Tuhan Yesus. Mereka pikir dia sedang bersama dengan saudara-saudaranya yang lain. Namun setelah dicari tidak ketemu, orang tua Yesus menjadi khawatir. Akhirnya mereka kembali ke Yerusalem dan menemukan Tuhan Yesus sedang berdiskusi dengan tokoh-tokoh agama di bait Allah. Wow, luar biasa. Orang tua Yesus menyampaikan kepada Yesus tentang kecemasan mereka, dan Yesus menjawab, mengapa orang tuanya mencari dia? Bukankah dia harus berada dalam rumah bapaknya? Tuhan Yesus tahu bahwa dia adalah anak Allah. Sepintas orang tua akan menilai Tuhan Yesus sombong. Tetapi apa yang dikatakan tentang dirinya, dia katakan benar. Selanjutnya, apa yang Yesus lakukan? Apakah dia melawan orang tuanya untuk tidak ikut ke Nazaret? Ternyata tidak. Walaupun Yesus adalah anak Allah yang harus tinggal di rumah bapaknya, Tuhan Yesus tetap tunduk dan taat kepada orang tuanya untuk kembali ke Nazaret. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat menghormati dan menaati orang tuanya. Wow. Nah, adik-adik semua, marilah kita seperti Yesus dapat menjadi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, pada peristiwa perkawinan di Kana. Nah, adik-adik bisa baca dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, menceritakan ada pesta di Kana. Kemungkinan orang yang mengadakan pesta ini masih kerabat dekat dengan Tuhan Yesus. Buktinya, ibu Yesus, Maria, di dunia, bahkan murid-murid
Tuhan Yesus juga hadir di sana menceritakan pesta masih berlangsung. Tetapi persediaan anggur itu sudah habis. Ini penting karena anggur merupakan sajian untuk para tamu yang datang. Kalau anggurnya habis, maka Tuhan yang mengadakan pesta akan malu karena tamu-tamu tidak menikmati anggur dalam pesta tersebut. Oleh karena itu, Ibu Maria sebagai ibu Yesus memberitahu kepada Yesus bahwa anggur dalam pesta itu sudah mau habis. Mengapa Ibu Maria menyampaikan hal itu kepada Yesus? Karena Ibu Maria tahu bahwa Yesus punya apa? Punya kuasa untuk mengatasi masalah tersebut. Awalnya Yesus sepertinya menolak permohonan ibunya karena waktu Yesus untuk melakukan mujizat belum tiba. Namun Ibu Maria tetap percaya bahwa Yesus mau mendengarkan dia. Wow, bayangin, Yesus mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Ibu Maria menyuruh pelayan-pelayan yang ada di situ untuk melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Yesus. Bagaimana selanjutnya? Apakah Yesus mau mengabulkan permohonan ibunya atau Yesus menolak? Benar sekali, Yesus mau melakukannya. Dia menyuruh pelayan-pelayan di situ untuk mengisi air dalam tempayan-tempayan, dan mujizat itu, wow, benar-benar terjadi. Air dalam tempayan itu berubah, berubah menjadi anggur. Sangat enak. Wow, sungguh luar biasa mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Yang ketiga, peristiwa Tuhan Yesus mati di kayu salib. Bisa adik-adik baca dalam Filipi 2 ayat 8. Selain taat kepada orang tuanya di dunia, Yesus juga menunjukkan ketaatan kepada siapa? Kepada Bapanya yang ada di surga. Wow, benar-benar menjadi teladan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dengan cara apa? Caranya tidak mudah adik-adik semua. Jalan yang ditempuh Yesus sangatlah berat. Ayo, siapa yang tahu bagaimana cara Yesus menebus manusia dari dosa? Yang benar dengan cara apa? Ayo, siapa yang tahu? Dengan cara menderita. Wow, Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Bayangin adik-adik semua, kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita bisa selamat dari dosa kita. Tuhan Yesus bahkan disiksa, dihina, diludahi, dan akhirnya Yesus disalibkan. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, sebenarnya dapatkah Yesus menghindar itu semua? Tentu iya, karena dia punya kuasa untuk menghindari semua penderitaan itu. Namun yang dilakukannya, dia tetap taat dan tunduk kepada perintah Bapanya. Wow, luar biasa, benar-benar menjadi teladan bagi semua orang, bahkan secara khusus kita, anak-anaknya yang masih dalam bangku pendidikan, dalam bangku pendidikan yang ada di SD. Wow, mari kita tetap menjadi teladan yang terus diteladani semua orang, baik yang di sekolah, di rumah, di gereja, bahkan dimanapun kita berada nantinya, tetaplah menjadi teladan bagi orang. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan teladan bagi kita anak-anaknya. Mari kita praktekkan semuanya apa yang Tuhan Yesus sudah perintahkan kepada kita selaku anak-anaknya, supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil
Karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan Yesus yang luar biasa, sudah memberikan teladan bagi kita selaku anak-anaknya. Walaupun kita belajar secara online, tetapi itu tidak menjadi penghalang karena kita sudah taat akan keteladanan Yesus Kristus. Nah, adik-adik semua, karena itu tujuan dia datang ke dunia. Nah, adik-adik semua, inilah keteladanan yang sejati. Yesus mau berkorban dan merendahkan dirinya demi kasihnya kepada kita semua, kepada manusia. Nah, adik-adik semua, dari ketiga tadi itu yang kita sudah dengarkan dari cerita, bagaimana kita terus belajar walaupun Tuhan Yesus punya kuasa untuk menolak permohonan ibunya, bahkan menghindari dari setiap penderitaan, namun dia tetap melakukannya karena Yesus sangat mengasihi orang tuanya. Dia mau taat kepada Bapaknya. Nah, inilah yang disebut tokoh atau idola kita. Wow, dan teladan yang benar dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus patut kita teladani dalam hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada. Karena Tuhan Yesus adalah idola kita yang benar, yang mampu memberikan keteladadannya kepada kita selaku anak-anaknya. Nah, adik-adik semua, mari kita tetap mencontohi Tuhan Yesus sebagai teladan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tetap menjadi apa? Ayo. Nah, mantap sekali, menjadi teladan bagi, ayo, bagi siapa? Bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Wow, luar biasa Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kita semua. Wow, mari kita terus menjadi teladan bagi banyak orang. Mari kita terus bersama-sama mempraktekkan teladan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik semua, hari ini pembelajaran kita sudah selesai, pelajaran yang ketiga. Nah, kakak akan memberikan tugas dan kakak akan kirim langsung melalui grup WA. Nanti kalau kakak sudah kirim, adik-adik langsung kerjakan, terus dikirim secepatnya, dan kakak akan periksa sekaligus memberikan nilai yang baik ketika adik-adik mengerjakan juga dengan baik. Nah, itu yang ditunggu kakak nanti. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini karena Tuhan memberikan kami waktu kembali untuk belajar tentang teladan Tuhan Yesus. Dan biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah terus mencontohi keteladanan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib, rela diludahi, rela berkorban demi dosa kami selaku anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, pimpinlah kami Bapa, peliharalah kami Tuhan, supaya kami tetap sehat, semangat, dan tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan
yang memberikan teladan yang luar biasa untuk terus kami contohi di dalam kehidupan kami sehari-hari Bapak. Terima kasih Bapak, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus memimpin dan menyertai kami semua. Dan saat ini kami akan mengakhiri pelajaran kami. Tuhan yang berkati dan Tuhan yang terus menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik yang ada di rumah, demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita tetap semangat, tetap bersyukur, tetap bersukacita, karena Tuhan kita adalah Tuhan Yesus yang luar biasa, yang patut kita contohi, yang patut kita teladani di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai ketemu minggu depan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Tetap semangat di rumah.